Silakan duduk kembali semuanya. Luar biasa sekali. Thank you tim Praise and Worship. Wow, such an amazing time of worship today. Hari ini jujur luar biasa sekali. Boleh kita kasih apresiasi untuk tim Praise and Worship hari ini. Untuk teman-teman kita yang sudah memimpin. Mungkin saya mau sharing sedikit saja. Hari ini tuh seharusnya ada teman kita yang memimpin. Tapi karena ada sesuatu yang sesuatu yang menghalangi dia untuk bisa melayani hari ini. Jadi teman-teman kita yang awalnya cuma singer hari ini step up jadi WL semua dan jujur saya sangat diberkati melalui Praise and Worship hari ini. So thank you so much tim Praise and Worship. Dan pertama-tama saya mau mengucapkan welcome home everyone, happy Sunday, welcome home. Saya cuma mau sharing sedikit, nggak tahu gambarnya dari minggu lalu masih ada atau enggak. Minggu lalu saya mampir di ibadah umum tapi ibadah for nggak mampir. Tapi saya mau menunjukkan Sabtu, 2 minggu lalu tanggal 12 saya dan Jessica untuk pertama kalinya akhirnya anak kami telah lahir. Ada fotonya nggak Mas Ian? Masih ada fotonya? Oh, iya. Saya kepingin sharing sama kalian karena belum sempat minggu lalu. Jadi minggu lalu saya mau nunggu sampai for nggak nututi harus cepat-cepat pulang karena masih belum bisa ditinggal Jessica. Hari ini saya izin, saya tinggal sebentar ya. Untungnya sudah bisa. Oke, kalau nggak ada gambarnya nggak apa-apa. But we named her, kami beri nama anak kami Diana Grace Hadi Wijaya. Saya kepingin untuk punya anak, Tuhan memberikan nama Diana Grace yang artinya ada divine grace. Di mana ada kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan, dan itu menjadi suatu kenyataan. Bahkan sebelum anaknya lahir pun, saya dan Jessica menerima banyak sekali kasih karunia Tuhan untuk anak kami terutama. Nanti mungkin lain kali saya bisa sharing, tapi I want to thank you semuanya yang sudah tetap mendukung ibadah for, walaupun saya nggak bisa hadir minggu lalu dan kalian tetap setia dalam untuk datang ke gereja untuk melayani. So thank you so much. Sekarang saya tanpa panjang lebar nanti kelamaan saya yang ngomong. Pastor Fani saya berikan waktu dan tempat silakan. Thank you, terima kasih, congratulations Pastor Joshua. Akhirnya saya resmi dipanggil Nai-Nai. Nai-Nai artinya oma, nenek ya. Hari ini tanpa panjang lebar, saya mau membagikan sesuatu. Begini, ada orang yang hidup dengan suara batin yang berkata demikian. Kalau kamu tidak berjuang sendiri maksudnya, kamu tidak akan dapat apa-apa. Kalau kamu nggak berjuang sendiri dengan sungguh-sungguh, dengan ngotot, kamu nggak dapat apa-apa. Atau begini, kalau berkat itu harus diupayakan, direbut. Ya, berkat nggak datang sendiri. Ada yang berpikir demikian. Kalau kamu nggak ngotot, ya, mengamankan apa yang kamu punya, nanti hilang. Nah, ini adalah contoh dari suara ketakutan atau suara kebohongan. Dan ini adalah suara dari seseorang yang saya mau bagikan hari ini. Ya, yaitu judulnya adalah dari penipu menjadi pemenang. Saya berbicara mengenai ini loh, transformasi dari orang yang punya cara pikir semua harus pakai caranya, ya. Sukanya mau menang sendiri. Bisa terlihat orang yang ekstrovert mungkin, yang agresif, yang kelihatannya aktif gitu ya. Tapi dari kandungan ya, anak ini udah menunjukkan dia itu gak mau kalah. Karena Yakub ini sebetulnya anak kembar dengan kakaknya Esau. Di dalam kandungan pun saya nggak bisa bayangin ya. Kalau ibu yang pernah hamil itu pernah ngerasain ditendang. Puji Tuhan. Tapi kalau yang nendang tuh Yakub and Esau berdua, saya nggak bisa bayangin. Dan apalagi firman Tuhan yang katakan Yakub tuh sampai disebut orang atau bayi yang memegang tumit. Karena apa? Dari dalam kandungan dia udah tahu dia mau lahir duluan. Wah, mau menang gak mau kalah. Dan ternyata kalau kita tahu ceritanya Yakub di masa mudanya dia juga punya strategi memanipulasi saking pengennya hak kesulungan. Tahu gak sih kenapa zaman dahulu itu hak kesulungan itu luar biasa? Karena kalau bagi warisan
anak sulung dapatnya angpaunya double gitu ya. Lebih banyak lah istilahnya. Jadi hak kesulungan tuh bagi Yakub sesuatu kemenangan nih, kesuksesan. Sampai loh dia lihat pinter ini strategi memanipulasi. Satu kali kakak Esau lagi lapar, biasalah ya. Lapar terus nggak ada makanan. Nah Esau ini tipe yang pemburu, aktif. Kalau memburu di hutan gitu ya. Nah kalau Esau anaknya papa. Ya, Ishak sangat-sangat sayang. Ini namanya favoritisme itu yang nggak bagus. Ini anak papa si Esau, si Yakub ini anak mama. Anak mama ini di rumah anak manis gitu ya. Dan mungkin karena deket sama mama, jadi banyak makanan gitu ya, deket mama soalnya. Makanya ada sup kacang merah, sup kacang semangkuk kacang yang menjadi skandal. Ternyata Esau saking laparnya, dia nganggep enteng kesulungan. Jadi pas lagi lapar, dia minta ini gitu ya. Minta dong, terus dimanipulasi. Oke, tak kasih kalau kamu mau, tapi kamu serahkan hak kesulungan gitu ya. Itu gak main-main loh hak kesulungan itu. Tapi orang lapar, kalau perut udah lapar, kayaknya yang dipikiran, yang dibutuhkan bukan hak warisan kesulungan, tapi makanan. Ini yang jadi. Akhirnya dapat dia gitu. Dan untuk udah dapat, dia merasa dia punya modal karena Esau kan udah nggak mau. Tapi dia harus menipu papanya. Jadi dia harus menipu papanya karena berkat itu didoain harus kepada Esau. Satu hari waktu dia udah tua, maksudnya Ishak udah tua, dia nggak bisa membedakan wajah anaknya, anggap aja ini matanya udah rabun. Lalu Ishak bertanya, ini kamu siapa? Dalam kelicikannya, dalam kepandaian tapi licik dia udah siapkan ya. Dan mamanya juga. Satu komplotan itu bulu, jadi ditaruh bulu binatang sehingga waktu dielus-elus oleh papanya, waktu dia katakan aku Esau. Dan memang berbulu si Esau, berbulu. Bapaknya percaya dan didoakanlah, dicurahkanlah, diimpartasikanlah itu hak kesulungan melalui doa berkat itu. Wah setelah ketahuan itu marah besar. Esau ya marah. Padahal tadinya udah nggak apa-apa, yang penting kan. Nah, sebetulnya kalau bisa itu si Yakub pasti, lu katanya dulu nggak apa-apa kan udah diganti gitu. Tapi orang marah ini sampai mau membunuh. Jadi inilah sampai mau dibunuh itu akhirnya skandal ini membuat kejadian ini membuat Yakub lari. Yakub lari waktu kalian pernah ke sekolah minggu, pernah enggak dengar gitu. Oh Yakub itu sedang lari dan tidur di lantai dengan berbantalkan batu. Nah itu tuh momentumnya itu lagi lari karena dikejar oleh Esau yang dendam mau dibunuh. Nah disinilah saya mengawali dengan kisah yang pertama. Saya mau katakan bahwa, saya lupa sebelumnya, bahwa Yakub itu artinya penipu. Tadi judulnya adalah dari penipu menjadi pemenang, sebuah perubahan ya. Tapi memang Yakub ini karena nipu, identitasnya jadi penipu. Nah kita mau lihat sekarang ini, bahwa melalui firman Tuhan ini, kita bukan membahas sebetulnya Yakub sang penipu, tetapi saya mau membahas bagaimana Tuhan yang mau mengejar si penipu ini dan mau mengubahnya menjadi seseorang yang menang. Jadi ini bukan berbicara mengenai kesalahan, kejelekan masa lalu Yakub. Tapi saya mau hari ini kita belajar ternyata perubahan itu bisa terjadi. Dan transformasi bisa terjadi bahkan saat kita lagi rapuh, hancur, jatuh. Oleh sebab itu dimulai dari mimpi di Betel. Ini sebetulnya adalah awal dari sebuah perubahan. Kenapa saya katakan awal dari perubahan? Karena dari seseorang yang frustasi dikejar-kejar, tidak punya harapan,
Ya memang gak punya harapan karena ya sudah dikejar-kejar terus hilang semuanya kan. Dia harus lari dari rumah berarti kehilangan semuanya. Harta bendanya, dia menyelamatkan nyawanya. Tetapi disitulah saat dia bermalam mimpi dia. Ya dia di battle tuh dia mimpi. Dan dia melihat tangga dari bumi yang sampai ke surga. Dan dia melihat malaikat-malaikat naik turun. Dan dia melihat Tuhan berdiri di atasnya dan berkata, aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sesungguhnya Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan menyertai bahkan dari dalam kandungan. Tapi ini kali Tuhan berfirman demikian dan akhirnya respon Yakub itu adalah, oh oke. Dia bernasar. Oke, dia katakan demikian. Jika Tuhan menyertai dia, Tuhan akan menjadi Allahnya. Jadi dia nasar, oke deh kalau Tuhan menyertai, dia akan menjadi Tuhanku. Wow, menjadi Allah. Berubah sih, ada perubahan. Dari seorang yang homeless, yang patah harapan, yang terkapar, akhirnya bangkit, ya oke lah. Nah, punya iman, punya harapan meskipun masih bersyarat yaitu jika Tuhan menyertai. Padahal Tuhan ngomong aku menyertai. Tetapi ini namanya unbelief. Jika Tuhan, jadi ya belum bisa percaya sepenuhnya. Nah singkat cerita Tuhan tuh baik sekali ya. Di dalam seorang ini kan masih single and available nih ya. Si Yakub ini masih single and available. Maka dia pun move on. Akhirnya ada kedua yaitu masa atau musim di mana dia menerima pembentukan karakter di rumah Laban. Laban tuh pamannya, tapi punya 2 anak dan dia naksir. Yakub naksir dengan yang kedua yang namanya Rahel. Ya, dia cinta sekali, dia naksir. Dan Laban ini sebagai paman itu ya cukup punya syarat. Kalau kamu mau sama anakku, kamu kerja 7 tahun sama aku. Cinta itu membuat seseorang rela bekerja. Bayangin ya, 7 tahun. Siapa di sini yang pacaran 7 tahun baru menikah? Cukup lama. Oke, mungkin ada ya. Tapi ini 7 tahun bekerja. Oke lah, masih normal ya zaman sekarang. Tapi apa yang terjadi? Waktu di hari pernikahan dia batal gak dikasih Rahel. Tapi dikasih kakaknya. Nah si Laban ini nipu si Yakub. Yakub si penipu akhirnya ditipu. Itu hukum tabur tuai sih sebetulnya. Kalau kamu tuh jangan, kamu kalau tipu tuh nanti satu kali, bener ini yang terjadi. Laban dengan pakai dalih di zaman itu dengan tradisi. Kalau tradisi sekarang di zaman ini kakak tidak boleh menikah dulu. Harus adik nggak boleh ngelangkain, harus kakaknya dulu. Jadi kalau kamu mau, kamu kerja lagi sekarang 7 tahun lagi. Ada nggak yang sini pacaran 14 tahun? Ya 14 tahun lama ya. Tapi ini 14 tahun tuh kerja buat Laban. Pernah kamu kerja buat calon mertuamu? Belum pernah rasanya. Tapi ini ya pengorbanan ya. Tapi cinta mengalahkan segalanya. Nah prinsipnya itu Tuhan membentuk karakter dari Yakub. Ya, karena disitulah Yakub itu belajar bergantung pada Tuhan. Ingat ya, dia itu pekerja keras. Kerja 7 tahun batal, gak jadi kerja lagi 7 tahun. Ada ayat yang mengatakan kayaknya waktu yang begitu lama itu kelihatannya cuman sebentar, itu saking cinta. Itu kalau lagi jatuh cinta itu berjuta rasanya gitu ya. 14 tahun serasa hanya sejenak begitu. Nah Yakub itu ternyata belajar melalui proses ini. Dia kehilangan semuanya ya, gak punya harta, gak ada segalanya. Tetapi mimpinya dia, aku menyertai. Dia baru sadar, oh iya. Dia baru sadar bahwa berkat datang bukan dari kelicikannya. Dia yang sudah bekerja menerima ketidakadilan ditipu. Tapi tetap
berkat itu datang. Karena firman Tuhan katakan, dia itu ternaknya bertambah, keluarganya bertumbuh, dan ia menjadi sangat kaya. Nah, oleh sebab itu dia sadar, oh iya Tuhan menyertai, tumbuh lagi, mengandalkan Tuhan lebih lagi. Nah, saya ingat kalau cerita ini saya gak ceritakan di yang pertama, tapi kalau yang di Forni saya mau sharing. Kan ini pola pergumulannya Yakub ya, dari kandungan, nipu papanya, merebut haknya Esau gitu ya. Dengan Laban dia juga bukan menipu tapi ditipu, tapi sebetulnya kalau ceritanya itu dia juga ada strategi agak memanipulasi gitu loh. Pinter, lihai, itu licik. Nah saya tuh bayangin kalau suami yang gini ini dapat istri, ini yang dominan siapa ya? Pernah bayangin gak ya? Kalau model yang gini menikah, ini menang mana? Dia sama istri. Pasti dia suami yang menangan ya, bener ya. Siapa yang percaya dia pasti sama istrinya, dia gak bisa dikendalikan karena dia yang berarti yang dominan itu si Yakub. Nah, saya percaya begitu. Sampai akhirnya ternyata ada ayatnya juga, dia sama istrinya cinta dan dia dikatakan orang yang sangat ramah ya. Bukan yang pemarah sama istrinya. Tapi satu kali terjadi konflik loh. Konflik. Cowok, macho, ya, agresif, leadership bagus. Bisa konflik dengan Rahel. Gara-gara apa? Gara-gara Rahel ini gak bisa memberi keturunan. Gak punya anak. Terus dia ngomong begini. Dia frustasi ya, wanita itu kalau frustasi memang ngomel. Dan kadang ngomelnya saya lihat gak masuk akal, saya juga pernah begitu ya. Jadi istri-istri, dia tuh ngomelnya begini. Ya, dia marah sama Yakub. Kamu tuh gimana gak bisa kasih aku keturunan. Kata-katanya adalah, ayo kasih keturunan. Padahal saya gak tahu ya gara-gara siapa. Istilahnya dia marah-marah sampai Yakub tuh menjawab, emangnya aku Tuhan yang bisa memberi keturunan. Jadi itu kata-katanya ya, konfrontasi terjadi dengan Rahel. Karena Rahel ini benar-benar frustasi. Saya mengerti beberapa orang, beberapa wanita kalau seperti itu, Rahel iri juga. Lea yang sebetulnya kakaknya malah dikasih anak banyak gitu ya. Aku yang dikasihi oleh Yakub malah nggak dapat apa-apa. Pasti Yakub ini sebagai suami bilang, udahlah gak perlu. Yang penting aku mengasihimu. Saya membayangkan begitu apalagi di bulan Valentine's. You know, all you need is me. Yang penting saya udah. Tapi karena dia marah-marah, akhirnya terjadi konflik juga dengan Rahel. Jadi saya mau katakan, seagresif, sebaiknya seorang suami mimpin, ya, kalau dia diganggu, ya, kalau istri itu rewel, cerewet, dan tidak masuk akal, saya bayangin ini seperti saya dulu. Selalu terjadi konflik, dan konflik terjadi saat saya mulai juga insecure. Insecure saya membuat saya takut. Ketakutan saya tidak bilang kepada suami saya takut, saya kecewa. Kadang-kadang wanita kalau takut marah-marah dan jadi ganas. Itu dia, itu saya cuma buka rahasia kelemahan saya. Mirip dengan Rahel, tapi itu sudah berlalu sekarang. Tapi kan di sini banyak Rahel-Rahel, istri-istri, calon istri-istri. Belajarlah, itu satu tambahan ya. Jadi dengan Esau ini pun dia takut dibunuh. Tapi yang ketiga, ada masa yang ketiga di mana Tuhan memanggil pulang. Tuhan tuh panggil pulang tuh bukan karena mau sinja, kongsi,
bukan mau lebaran, tapi karena Tuhan tahu dia harus menghadapi musuh yang terbesar. Ketakutannya yang terbesar adalah Esau. Yakub pikir musuhku itu Esau. Ini masih salah persepsi. Nanti dikatakan bahwa benar dia bergumul ya. Waktu mau pulang kembali ini, tapi hatinya udah mulai berubah. Dia katakan iya aku mau pulang. Cuman orang kalau lagi insecure, ya seperti saya tadi katakan kalau saya lagi insecure, ngomongnya ngawur, ngambil keputusan juga bisa ngawur. Dan menurut saya Yakub ini ngambil keputusan agak salah ya. Begini ceritanya, strateginya benar, kelihatannya baik. Waktu dia mau pulang, dia texting dulu. Bukan texting, dia kirim wakil, kirim hadiah, kasih tahu ke Esau. Bahwa nanti aku nih mau pulang rumah gitu loh, mau pulang kembali ke rumah. Ya. Nah, si Esau itu memberi jawaban dan ternyata Esau itu masih dendam. Jadi masih marah nih. Oh, dulu marah mau membunuh, sekarang marah mau membunuh pakai 400 orang. Menyiapkan 400 orang, itu satu batalion loh itu. Bayangin 400 orang hanya untuk mengejar satu Yakub. Dan waktu itulah Yakub ketakutan. Tetapi dalam ketakutannya dia tetap, ya saya mau pulang. Ya itu saya bilang kalau takut kadang ngawur. Dia kirim loh, oke, dia suruh istri dan anaknya pergi dahulu. Menurut saya bapak-bapak, para suami, engkau adalah pemimpin keluarga. Jangan pernah mengorbankan istrimu. Udah tahu ada 400 orang yang mau membunuh keluarga ini. Jangan malah disuruh pergi kalian atau yang pria-pria di rumah dulu. Apapun alasannya, mau berdoa dulu, mau menyiapkan diri. Itu anakmu, itu istrimu harus dilindungi. Itu menurut saya. Tapi nanti kita lihat ceritanya berubah sih. Memang kalau orang lagi insecure, lagi kalau takut, bergumul, akhirnya terjadilah. Saking stresnya, depresi, dia bergumul. Maka ayat firman Tuhan mengatakan, dia bergumul akhirnya dengan Allah. Ya saya kenapa enggak tulis ayatnya? Karena ceritanya itu panjang, nanti enggak keburu, ini tinggal 10 menit. Istilahnya nanti kalau ada ayat itu nanti di rumah dibaca. Ada satu musim saking takutnya dia bergumul dengan ketakutannya, nanti aku gimana 400 orang, gimana ini, gimana strategi. Tapi akhirnya dia bergumulnya itu firman Tuhan katakan itu Allah. Allah turun menjumpai Yakub untuk bergumul, bergulat, ya. Pergumulan tuh berubah sebetulnya. Memang kelihatannya fisik. Masa ya bergumul, bergulat dengan Allah. Ya memang pergulatan di dalam Alkitab ini kelihatannya fisik. Tapi saya mau katakan ini ada makna yang luar biasa. Pertanyaannya adalah ngapain sih Tuhan itu kok ngapain? Sampai jauh-jauh turun untuk bergulat dengan Yakub gitu. Ngapain? Karena sebetulnya dalam pergulatan itu diceritakan Yakub tuh nggak mau kalah. Tetapi firman Tuhan katakan maka Allah itu memukul pangkal pahanya. Terjemahan aslinya itu sebetulnya bukan memukul. Kalau lihat terjemahan Inggrisnya itu semua touch. Tapi bahasa Indonesia itu menyentuh mestinya. Tapi enggak apa-apa lah ini memukul. Ya, kalau kamu nepuk itu kan ya memukul ya. Betul ya, nanti lihatlah bahasa aslinya ya yang ini ya. Itu menyentuh. Tapi satu sentuhan dari Tuhan melumpuhkan, membuat pangkal pahanya itu bukan terpelesok, bukan kesleo, tapi ini tulisannya terpelecok. Saya anggap ini dislokasi lah gitu. Yang membuat Yakub secara fisik pincang. Lemah. Dan dalam pergulatan itulah waktu dia udah dijamah, disentuh atau whatever kita sebut dipukul.
dia akhirnya menyerah. Menyerah dia, kalah. Dia menyerah. Saya mau katakan yang keempat, poin yang keempat. Ada saatnya pergumulan yang begitu berat kita anggap kita harus menangkan. Tetapi kamu menang saat kamu kalah. Maksudnya kalah itu menyerahkan diri. Dan ini yang terjadi dengan Yakub dan ini terjadinya di Peniel. Makanya kalau lihat nanti ayatnya dikatakan ini sebuah pergumulan di Peniel. Karena apa? Tuhan izinkan pergumulan ini, pergulatan ini. Karena untuk membuka mata Yakub yang sebelumnya bergantung pada kecerdikannya, strateginya, kekuatannya sendiri, ya. Tapi setelah dia disentuh oleh Tuhan, ia menjadi lemah secara fisik, tetapi kuat secara mental dan roh. Ia berhenti bergantung pada dirinya dan dia mulai bergantung pada berkat Tuhan. Yang menarik waktu pergulatan itu, dia menyerah total. Maka Tuhan tuh bertanya loh, siapa namamu? Ini untuk kedua kalinya ada yang tanya, siapa namamu? Pertama kali yang tanya adalah ayahnya, siapa namamu? Aku Esau, penipu. Tetapi ini kali Tuhan tanya, siapa kamu? Siapa namamu? Dan dia karena sudah menyerah, lemah, dia mampu untuk melakukan satu hal yang membutuhkan kekuatan, yaitu jujur. Jujur itu bukan buat orang lemah loh. Jujur itu butuh kekuatan, butuh kuasa, butuh kasih anugerah Tuhan. Kita itu suka bohong. Bahkan mungkin bukan orang lain yang kita bohongin. Kita bohong pada diri sendiri. Dan di saat itu Yakub jujur ngomong, aku Yakub si penipu. Disitulah Tuhan bilang, kamu sekarang udah gak dipanggil Yakub lagi. Karena aku memanggilmu sekarang Israel. Israel itu artinya Allah yang bergumul dan memberikan Yakub kemenangan. Allah yang bergulat, Allah yang menang, tapi yang disebut pemenang itu Yakub. Maka inilah yang disebut perubahan identitas. Saya percaya bahwa kisah ini sering ya. Kisah ini sering kita mungkin dengar, tapi hari ini saya mau memandangnya dengan satu fokus bahwa Tuhan itu menjumpai Yakub. Tuhan tuh menyertai seperti lagu yang terakhir. Karena Tuhan yang menciptakan Yakub, Tuhan yang menciptakan kalian dan saya itu dengan tangan yang luar biasa, dia juga mengasihi. Jadi kalau lihat anaknya ini hancur, dia datang mengejar hanya untuk memulihkan. Sehingga kelihatannya satu sentuhan atau pukulan yang kelihatan membuat Yakub tidak berdaya, atau pukulan atau sentuhan Tuhan bisa membuat kita tak berdaya. Itulah adalah satu titik awal untuk sebuah transformasi supaya kita menjadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, pribadi yang tidak terpaku pada masa lalu, kegagalannya, kebodohannya, mungkin ngambil keputusan yang salah, tidak terpaku pada penyesalan, tetapi sentuhan ini membuat Yakub berani punya pengharapan yang baru. Intinya, Tuhan tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tetapi Tuhan bisa merubah cara kita melangkah di masa depan. Tuhan bisa merubah loh. Ya, Tuhan itu udah berlalu. Apa yang engkau tabur, engkau tuai. Apa yang Yakub tabur, Yakub tuai. Tetapi Tuhan tetap mau menghampiri untuk supaya yang lalu-lalu yang sudah hancur ini stop. Tidak lagi menjadi satu pola menipu, memanipulasi,
terus ditipu terus, rugi terus. Tapi Tuhan mau yang lama ini sudah tidak bisa. Tetapi kalian ditebus, saya dan saudara ditebus supaya kita bisa melangkah untuk masa depan dengan pengharapan dan dengan transformasi pikiran. Perubahan pikiran dari Yakub ini sangat jelas karena akhirnya, benar ya, kita tuh sering kadang-kadang, mungkin next PowerPoint itu. Saya mau kasih beberapa quote next. Beberapa prinsip yang saya sudah pernah ini posted di jemaat, tapi ini beberapa prinsip. Kadang kita itu bisa loh berubah untuk menyesuaikan diri seperti Yakub, dari tinggal di rumah terus tinggal di jalanan, pakai bantalnya itu batu. Bisa menyesuaikan diri, bisa. Tetapi transformasi bukan soal menyesuaikan, lebih dari menyesuaikan, tapi total surrender, menyerahkan diri. Selama kita belum total surrender, oke iya. Tapi Tuhan tuh ngerti, makanya ini berhubungan dengan khotbah yang lalu di 4, yaitu tahap-tahap atau tahap-tahap perubahan oleh Pastor Joshua. Kadang-kadang kita doanya itu untuk, aduh Tuhan, situasiku begini. Ya. Ini mungkin berhubungan dengan quote yang kedua, next quote yang kedua. Ya, kita seringkali minta situasi, Tuhan aku ini ditipu, aku ini rugi, aku ini sakit, aku ini butuh ini, butuh ini. Ini semua kita mau yang berubah itu kondisinya. Tetapi transformasi tidak dimulai ketika keadaan berubah menjadi sempurna. Tetapi ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Dan percayalah, seringkali kita baru bisa mengizinkan Tuhan bekerja saat situasi paling ancur, paling gak enak, paling di bawah. Di situ kita berserah. Di situ kita tahu kita gak mampu, nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada lagi strategi, nggak bisa lagi, ya. Biasanya di situ kita baru sadar, oke lah, ya wis lah, gitu. Ya wis, mengalah. Tuhan nggak pernah tersinggung ya. Kadang kita kalau ngotot-ngototan sama orang nggak mau ngalah, tapi akhirnya yang salah itu ngerti, ya wis lah aku ngalah, gitu ya. Tapi Tuhan gak pernah tersinggung, tapi di saat kita itu keadaannya jauh dari apa yang kita harapkan. Bahkan apa yang kita doakan tuh gak pernah terjawab. Berbalikan dari apa yang kita bayangkan. Pernah gak sih ngadepin kayak gitu? Pernah ya? Memang kadang-kadang kita tuh sebagai manusia ya, semua mengalami musim kehidupan yang berubah gitu. Kadang orang tua menyiapkan parenting dengan baik. Wow, kita membayangkan semuanya terencana dengan baik. Apa yang kita rencanakan, kadang-kadang kita nggak bisa merubah hati anak, rencana anak, apalagi kalau udah besar. Itu ya contoh ya, itu contoh aja. Tapi kalau kita juga tahu, kita butuh ini. Seperti Yakub, aku butuh seandainya saya bayangin, seandainya Yakub nggak ada. Ini enak ini aku udah pasti nggak takut. Nah ini dia. Kalau Yakub nggak ada lagi, pasti aku nggak takut. Karena musuhku udah nggak ada. Ini satu kebohongan. Jadi tetap aja Tuhan nggak menjawab. Esau nggak ada, tetap aja ada. Bahkan ada pun disertai tantangan akan dibalas jauh lebih berat dari yang pertama. Nah oleh sebab itu, yang terakhir, quote yang terakhir atau ya Yakub berubah. Dan berubah itu bagus daripada tidak berubah. Tapi saya ingat khotbahnya. Kadang-kadang kita ingin situasinya yang berubah. Kadang-kadang kita juga merubah perilaku. Bagus gak merubah perilaku? Bagus. Tetapi perilaku berubah itu karena kadang-kadang tekanan. Ya kayak Yakub diteken-teken sama mertuanya ya berubah. Tapi dia juga bisa marah. Nah banyak orang berubah karena tekanan,
Tetapi saya mau katakan kalau kita ngerti firman Tuhan, kalau kita berubah karena kebenaran firman Tuhan, kita tidak perlu atau kita meninggalkan polanya Yakub yang merasa kalau aku enggak berusaha aku akan gagal. Kalau aku gini aku akan begitu. Kalau aku semuanya aku. Tetapi kita mulai masuk kepada pola bahwa kita ini serah total kepada Tuhan. Waktu kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan memberi kepada kita cara berpikir sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan merubah hati, situasi bisa berubah, bisa enggak. Tapi kalau engkau tahu bahwa Tuhan merubah hatimu, contoh yang baik itu adalah Yakub. Dia berubah hatinya, setelah pergumulan itu dia berubah hatinya. Yang tadi saya bilang sebagai suami yang tidak bertanggung jawab, istrinya suruh berangkat dulu, bahaya ketemu musuh. Akhirnya dia merubah loh, dia yang jalan di depan, dia jalan di belakang, melindungi. Dan ternyata waktu Yakub merubah hatinya, Esau itu ternyata nggak bisa dirubah hatinya oleh Yakub. Hanya Tuhan yang sanggup merubah. Yakub udah siap menerima nanti pasti mati deh. Ternyata yang terjadi itu happy ending. Tapi karena hati yang udah dirubahkan, waktu dia berjalan menghadapi ketakutannya, waktu sudah mau dekat menghadap Esau, dia sujud 7 kali. Seseorang yang mau sujud 7 kali itu menunjukkan kerendahan hatinya. Dan apa yang terjadi? Esau yang begitu ganas sudah siapkan pasukannya, ternyata Tuhan ubah hatinya karena dia berlari-lari. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk memeluk. Terjadi pemulihan. Mereka berdua bertemu kembali dalam sebuah keadaan di mana apa yang dipikirkan Yakub gak terjadi. Apa yang Esau rencanakan, semua itu yang jahat juga gak terjadi. Itu karena apa? Bukan karena kekuatan Yakub, bukan karena strategi Yakub, tapi karena dia mengandalkan hidup dari kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hari ini kita tahu. Ayat yang terakhir di sini tadi ada Roma 12 ayat 1 dan 2 kan kita pernah belajar bahwa ayo kita berubah, jangan seperti dunia ini, jangan seperti yang lalu. Bahkan bukan seperti dunia, jangan seperti yang lalu kalau kita pernah bikin kesalahan, tapi berubahlah oleh pembaruan budi, sebuah transformasi. Ini yang baik, ini yang kita pingin capai, bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang sempurna. Mana yang kehendak Tuhan. Yakub akhirnya tahu caranya dia tidak bisa berhasil dan dia berserah. Hari ini biarlah kita juga menyerahkan apa yang pernah kita pikirkan harus kita lakukan dengan cara kita serahkan. Karena kalau dari seorang penipu menjadi seorang pemenang, sebuah identitas yang Tuhan berikan, apalagi kita bukan pemenang. Firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang, plus lebih dari. Saya percaya apapun yang kau alami, Tuhan izinkan melalui lagu yang terakhir tadi, Tuhan izinkan hari ini kita dengar ini supaya tahu betapa berharganya kita.